Halo gengs, welcome back. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Seperti biasanya di channel ini aku akan membahas 3 video creepy serta viral di media sosial. Dan pada hari ini gengs, video pertama yang akan aku bahas adalah tentang SMP Tasikmalaya yang viral. Video kedua adalah tentang cacing jenazah. Video ketiga adalah tentang kasus mengerikan dari Rusia. Ya udah, daripada kalian penasaran, kita nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ke dalam pembahasan videonya berikut ini. Jadi gengs, di pembahasan pertama kita diperlihatkan dengan sebuah berita yang menunjukkan segerombolan remaja putri melakukan aksi berbahaya lantaran mengendarai sepeda motor dengan ugal-ugalan. Dari aksinya itu tak hanya membahayakan dirinya sendiri, namun juga berdampak fatal bagi pengendara lain. Info yang diterima pada 17 Mei lalu, kejadian itu diduga berlokasi di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Dari kejadian itu juga satu sepeda motor yang dikendarai remaja usia belasan tahun itu mengalami kecelakaan. Ia mendapat ulti langsung dari keras dan panasnya aspal jalanan dan mengakibatkan salah satu pengendara tak sadarkan diri dan mengalami kejang sesaat. Teman-temannya langsung berusaha menolong dan berharap tidak terjadi hal yang fatal. Jadi mungkin kejadian itu tidak sampai merenggut nyawa seseorang, namun pastinya sangat membahayakan dan mengkhawatirkan jika terjadi gengs. Dan itu terjadi bulan yang lalu, namun viralnya beberapa hari ini. Sedangkan pembahasan kedua adalah tentang cacing keluar dari mulut. Ini adalah penyakit apa? Langsung saja kita simak bareng-bareng penjelasannya gengs. Di dalam usus manusia, telur akan menetas menjadi larva. Larva akan menembus usus dan masuk ke pembuluh darah. Larva akan beredar mengikuti peredaran darah dan bisa masuk ke organ lain, misalnya paru-paru. Setelah pematangan di paru-paru, larva bisa dibatukan dan tertelan kembali lalu kembali ke usus. Dalam usus, cacing betina bisa tumbuh hingga 40 cm. Cacing betina dan jantan bertemu dan kopulasi. Kemudian cacing betina bertelur. Dalam satu hari, cacing betina bisa bertelur 200.000 telur, dan telur ini dapat keluar melalui feses manusia. Seringkali penderita ini adalah dikatakan askariasis, tidak bergejala, tetap pada kasus yang berat bisa terjadi sindroma Leffler, yaitu di mana cacing sudah merusak jaringan paru-paru dan akan terjadi gejala seperti demam, sesak nafas, batuk, dan pada pemeriksaan darah bisa didapatkan eosinofilia. Dan biasanya penderita skiarasis ini gengs sampai meninggal dunia dan bahkan jenazahnya tersebut masih mengeluarkan cacing dari hidungnya pada saat kematiannya gengs. Pokoknya video tersebut yang aku tunjukkan ini akan sangat mengerikan. Jika kalian tidak kuat, aku sarankan untuk tidak melihat video kedua ini. Sedangkan pembahasan ketiga adalah tentang tragedi yang pernah viral di Rusia pada tahun 2015 silam, di mana ada seorang ayah yang tega membunuh bayinya sendiri. Lantas bagaimana kisahnya? Langsung saja kita simak bareng-bareng ceritanya. Dari sebuah situs web dikutip bahwa seorang pria berusia 31 tahun menyerang istrinya yang berusia 21 tahun dan putri mereka yang berusia 3 bulan di bawah pengaruh obat-obatan terlarang. Pria itu memukul sang istri sambil menggendong putrinya dan membenturkan kepala putrinya itu ke dinding. Dia kemudian mengambil sepotong cermin yang pecah, lalu membelah dadanya dan memakan jantungnya. Kisah mengerikan ini terjadi pada tahun 2015 silam di salah satu rumah di Zabaikalsky, Rusia. Sehari sebelum kejadian, pria itu mengonsumsi narkoba yang dibelinya di internet. Akibat dari mengkonsumsi obat-obatan terlarang, pria itu mengalami halusinasi. Dia pertama-tama menyerang istri mudanya dan kemudian putrinya. Dalam halusinasinya, pria itu membayangkan setan. Dia sangat ingin mengusir setan yang menurut pandangannya berwujud istri dan bayi perempuannya tersebut. Istrinya yang berusia 21 tahun itu berhasil melarikan diri dari psikopat itu dan memanggil polisi melalui tetangganya. Namun tak butuh waktu lama, akhirnya polisi datang ke lokasi untuk menenangkan pria berhalusinasi itu. Polisi harus mengikatnya. Pria itu terus memberontak, wajahnya yang berdarah dengan ekspresi yang mengerikan tergeletak di lantai. Dia menggeliat karena kejang, bergumam dan meneriakkan kata-kata yang tak bisa dimengerti. Setelah tersadar dari halusinasinya, beberapa jam kemudian, setelah pembunuhan brutal itu terjadi, pria itu menceritakan secara rinci bagaimana dia membunuh putrinya. Dia juga mengakui bagaimana dan di mana dia memperoleh obat-obatan yang merenggut nyawa putri kecilnya itu. Selama penangkapan dan penggeledahan, polisi menemukan 2 kantong plastik berisi narkoba disita dan dari pria psikopat itu. Di bagian dalam mobil, mereka menemukan tas dengan campuran obat-obatan terlarang.
Selain itu, obat-obatan lainnya ditemukan dalam paket makanan kucing di halaman rumah dan juga ganja yang disembunyikan di kandang anjing dan gudang kayu di dekat rumahnya. Selama penyelidikan, pemuda itu menceritakan dengan sangat rinci bagaimana setelah mengkonsumsi narkoba kemudian dia membunuh putrinya. Publik sangat berharap bahwa psikopat tersebut akan penjara untuk waktu yang lama, tetapi ini tidak terjadi. Menurut hasil pemeriksaan kejiwaan forensik, pada saat penyerangan terhadap anak perempuan dan istrinya itu, laki-laki tersebut mengalami gangguan jiwa sementara berupa psikosis akut akibat penggunaan psikoaktif yang membuatnya tidak mungkin untuk menyadari sifat sebenarnya dan bahaya sosial dari tindakannya. Hasil pemeriksaan di Pusat Penelitian Medis Federal Sersky untuk Psikiatri dan Narkologi yang diangkat dengan keputusan Mahkamah Agung Republik Belarusia. Sekembalinya pria dari Moskow, sidang dilanjutkan pada 25 Mei 2017. Pertimbangan materi kasus selesai. Akibatnya, pengadilan memutuskan untuk menerapkan tindakan medis kepada pria tersebut dalam bentuk perawatan wajib di rumah sakit jiwa khusus. Dengan kata lain, dia tidak berakhir di penjara atas pembunuhan seorang anak kecil dan percobaan pembunuhan terhadap istrinya itu. Namun pria itu didakwa dengan kejahatan terkait perdagangan narkoba. Menurut penyidik, dia memperoleh dan menyimpan obat tersebut serta mencoba menjualnya. Kejahatan ini dilakukan olehnya dalam keadaan waras dan oleh karena itu dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Pada 7 Juli 2017, pria itu dijatuhi hukuman 6 tahun 6 bulan penjara yang ketat. Kini pria tersebut menjalani masa hukuman di wilayah Irkutsk. Jadi mungkin hanya itu 3 pembahasan video yang dapat aku sampaikan pada hari ini. Jika kalian ada pendapat, kalian bisa menambahkannya di kolom komentar. Oke, seperti biasanya di channel ini aku tidak menampilkan videonya karena terlalu sensitif. Untuk itu jika kalian penasaran dengan videonya, cek aja nanti di pin kolom komentar paling atas yang telah aku sematkan dari video ini. So aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai. Mungkin itu aja dari aku. Sehat-sehat terus kalian yang di rumah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan sampai jumpa.